Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah komponen-komponen penting dalam pembelajaran. Apa itu komponen? Komponen pembelajaran adalah bagian-bagian yang saling berkesinambungan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sementara eh, pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar yang terarah pada tujuan pembelajaran tersebut. Istilah pembelajaran di sini menawarkan perspektif baru dalam dunia pendidikan. Fokus pada prinsip keragaman peserta didik dan integrasi antara kegiatan mengajar dan belajar. Kemudian tujuan daripada pembelajaran itu sendiri, di sini ada pendapat para ahli. Di antaranya yang saya kutip di sini menurut Pane dan Basapong 2017, tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Di mana tujuan pembelajaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Sementara, menurut Nasution, mengatakan bahwa tujuan pembelajaran atau tujuan pengajaran adalah gambaran tentang penampilan perilaku siswa yang kita harapkan setelah mereka mempelajari materi yang kita ajarkan. Jadi di sini ada dua pendapat para ahli terkait masalah tujuan pembelajaran itu sendiri. Mana yang pertama, Pani dan Dasapong merumuskan atau mendefinisikan tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Ia mengatakan bahwa tujuan itu sendiri, tujuan penting dari pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Kemudian di sini definisi daripada pembelajaran itu. Pendapat seorang ahli bernama Omar Hamalik mendefinisikan pembelajaran adalah proses penyampaian pengetahuan oleh guru yang dilaksanakan dengan metode tertentu dengan cara menuangkan pengetahuan kepada siswa atau peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar. Kemudian yang selanjutnya yakni komponen dasar pembelajaran. Sini ada prosesnya dulu ya. Proses pembelajaran yaitu merupakan hal yang kompleks dan sistematik. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau subsistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini terkait masalah prosesnya. Kemudian di sini menurut Sutopo, pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini menjelaskan tentang komponen-komponen daripada pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu terdiri dari siswa, ini syarat mutlaknya, kemudian guru, kemudian ada
tujuan yang harus dicapai, kemudian ada materi, selanjutnya ada metode, kemudian ada sarana atau alat, dan yang terakhir ada evaluasi. Di mana masing-masing daripada komponen yang 7 tadi merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Ya, contohnya seperti komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, media, perlengkapan atau peralatan dan lingkungan kelas yang mempengaruhi yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari komponen pembelajaran itu adalah satu proses utama dalam pendidikan di mana interaksi guru dan murid secara dialog dan kritis menjadi satu penentu efektivitas program pembelajaran. Artinya di sini dibutuhkan berbagai macam inovasi pembelajaran yang sesuai sehingga dapat membangkitkan motivasi atau semangat belajar siswa dalam belajar. Demikian juga untuk mencapai tujuan sehingga tercapai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya yakni ada beberapa jenjang tujuan yang harus dipahami oleh guru atau calon guru, mulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan umum pembelajaran atau standar kompetensi, kemudian sampai tujuan khusus daripada pembelajaran itu sendiri, yakni kompetensi dasar. Nah, di mana proses pembelajaran tanpa tujuan, di sini ada pepatah yang mengatakan proses pembelajaran tanpa tujuan bagaikan hidup tanpa arah. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan harus dikuasai oleh setiap guru atau calon guru. Kemudian yang selanjutnya yakni materi pembelajaran. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, bahan yang dimaksud di sini berupa bahan tertulis maupun bahan-bahan yang tidak tertulis. Sementara menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, hingga terciptanya suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan oleh kurikulum daripada pendidikan itu sendiri. Kemudian ditinjau dari segi pendidik atau guru, sini materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau dilihat dari perspektif siswa, bahan ajar itu harus dipelajari dipelajari dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pelajar itu sendiri. Selanjutnya yakni metode dan strategi pembelajaran. Yang pertama metodenya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu teknik atau trik bagaimana membuat pelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Untuk itu, pendidik atau guru dituntut harus menguasai berbagai macam metode dan strategi serta pandai memilih dan menggunakan metode atau strategi pembelajaran